Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya coba jawab ringkas ya, karena nanti ada beberapa narasumber juga yang akan memberikan tanggapan. Pertama tentang pertanyaan dari Kabupaten Sumedang. Tadi ada pertanyaan dan masukan ya Bapak, untuk klaim asuransi jangan sampai terlambat membayarnya. Nah, Bapak Ibu, untuk yang asuransi ini kan akan disediakan oleh perusahaan atau institusi yang memang bergerak di bidang itu. Jadi mengenai klaim asuransinya ini tentunya bisa dikoordinasikan dengan yang penyedia jasa asuransinya. Kalau dari kami tidak melakukan asuransi itu Bapak Ibu, namun kalau untuk penggunaan DBHCHT-nya ini bisa digunakan untuk keperluan tersebut. Kalau bahasa di PMK-nya itu adalah iuran jaminan produksi ya tembakau. Kemudian untuk pengadaan kendaraan di dalam PMK 215 itu disebutkan bahwa DBHCHT ini untuk bidang penegakan hukum bisa digunakan untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Tetapi dalam pelaksanaannya ini perlu berkoordinasi dengan kantor wilayah Bea dan Cukai atau kantor pelayanan Bea dan Cukai setempat. Ada SE dari DJBC yang bisa dirujuk Bapak Ibu untuk mengadakan keperluan-keperluan dalam bidang penegakan hukum. Jadi silakan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan kantor wilayah DJBC atau kantor pelayanan DJBC. Tentunya keadaan di setiap daerah berbeda-beda ya Bapak. Namun kalau memang sewanya itu ternyata lebih mahal, ya mungkin bisa dicari supplier lainnya Bapak yang mengadakan, bisa menyewakan dengan harga yang lebih murah. Tentunya kalau untuk kendaraan ini kan ada beberapa yang bisa menyediakan ya. Kalau ini memang terlalu mahal di satu supplier, mungkin bisa dicek Pak untuk kemungkinan lainnya. Kita juga tentunya berharap penggunaan DBHCHT ini bisa optimal pemanfaatannya, dan salah satu pertimbangan kenapa kendaraan ini lebih diarahkan untuk sewa adalah untuk efisiensi juga. Kalau dengan sewa ini kan penggunaan untuk bidang penegakan hukum ini kan ada periodenya ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita menyewa itu menurut perhitungan atau diskusi yang kami lakukan dengan DJBC ini kemungkinannya akan lebih murah dibandingkan kalau membeli dan memelihara. Jadi mungkin nanti bisa dikoordinasikan lebih lanjut Bapak dengan kantor Bea Cukai setempat untuk kegiatan bidang penegakan hukum ini. Kegiatan yang akan dilakukan Pemda ini kami minta supaya bisa juga dibahas dulu dengan kawan-kawan di Ditjen Bea dan Cukai. Kemudian untuk Kabupaten Sragen ini tadi terkait dengan musim tanam ya Bapak, mungkin ini nanti bisa dijawab oleh teman-teman dari Kementan ini kalau tentang teknis pelaksanaannya. Tapi pada prinsipnya kalau untuk DBHCHT apabila sudah dianggarkan di 1 tahun anggaran, kegiatannya ini juga perlu dilakukan di tahun anggaran yang sama. Jadi kalau kita sudah anggarkan untuk 2023 ya, sekarang yang akan berjalan, saya sudah dianggarkan untuk pembelian pupuk baik dalam APBD maupun APBDP. Kegiatannya ini perlu untuk bisa dilakukan di tahun 2023. Kemudian tadi dari Kabupaten Lombok Timur, baik Pak, kami juga noted Pak bahwa untuk pembahasan RKP ini sudah kita lakukan di bulan November. Nah, ini kalau misalnya dari Pemda setelah ada diskusi kita pada hari ini, kemudian ada yang perlu direvisi dalam RKP-nya, ini nanti bisa menyampaikan revisi RKP-nya kepada kami, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak mau mengubah kegiatan untuk bisa mengakomodir kebutuhan petani tembakau, tapi di RKP yang sudah dibahas itu mungkin belum masuk, Bapak silakan bisa dimasukkan di RKP-nya, kemudian nanti bisa koordinasi lagi dengan kami untuk penyampaian revisinya. Saya kira mungkin demikian ya, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Tojaya. Silakan Pak To. Lihat concern waktunya juga gitu ya. Kalau misalnya nyewanya itu sebulan penuh, padahal dalam sebulan itu cuma sekali kita mengadakan pemberantasan BKC, tentu harus dihitung benar-benar gitu ya. Untuk kegiatan
pra sama pelaksanaan dan pasca itu butuh misalnya 2 minggu ya, nyewanya 2 minggu jangan gitu ya. Ya kalau mulai sebulan tentu kelamaan gitu ya, karena makin tinggi gitu loh. Tentu itu dari concern waktu juga perlu dipertimbangkan gitu ya, terkait dengan sewa mobil gitu ya. Karena pada hakikatnya ya penggunaan DBCT bidang penegakan hukum itu arahnya adalah kita meningkatkan intensitas ya, intensitas operasi bersama maupun pengumpulan ya peredaran BKC ilegal. Tentu itu action yang kita arahkan ya, bukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung. Jangan sampai kegiatan dukungannya itu lebih banyak daripada kegiatan inti, yaitu operasi dan pengumpulan informasi. Itu penegakan hukumnya gitu ya. Baik, untuk berikutnya mungkin kita dengarkan ya masukan dari atau respon dari Kementerian Pertanian. Kami persilakan kepada Ibu Kania. Mohon izin menanggapi dari pertanyaan dari Provinsi Jatim. Baik, terima kasih. Selamat datang Pak Ronald. Mohon izin Pak. Baik. Sudah masuk diskusi Pak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Tojaya. Mohon maaf Bapak Ibu bisa bergabung karena ada hal yang harus dikerjakan pagi ini ya terkait dengan Hari Perkebunan Kementerian Pertanian. Baik Pak Tojaya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya pandangan ya masukan hari ini khususnya terkait dengan optimalisasi pemambatan di BCHT. Beberapa pertanyaan yang disampaikan tadi saya coba untuk merangkumnya khususnya dari Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Jombang ya Jawa Timur terkait dengan asuransi. Bapak dan Ibu, mungkin ini sekalian juga untuk semua Pemda yang terhadir hari ini ya terkait dengan asuransi. Tentunya yang pertama adalah di PMK 215 itu ada di bidang 30% ya kejahatan sosial, itu jelas itu ada poin iuran jaminan produksi tembakau. Tentunya kalau kita lihat dari PMK 215 ini adalah pembayaran iurannya ya nantinya berapa iurannya untuk kita bayar per petani ini ada sudah dilokasikan di PMK 215. Namun Bapak dan Ibu kami sampaikan untuk prosedur untuk asuransi produksi tentunya berbeda dengan asuransi lainnya ya. Kami sampaikan juga saat ini yang pengampu untuk asuransi produksi tembakau adalah PT Jasindo yang bersedia untuk bekerjasama dengan seluruh Pemda. Dan saat ini juga beberapa hari yang lalu kami sudah menyampaikan juga khususnya ke Provinsi NTB, Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat terkait dengan bagaimana prosedur pelaksanaannya untuk kegiatan asuransi produksi ini. Jadi sesuai tadi tayangan dari Mbak Tania, tentunya ada prosedur Bapak dan Ibu, prosedur tahapan-tahapan sesuai dengan surat kami untuk mendapatkan nanti suatu kesepakatan berapa itu nanti iurannya, berapa itu klaimnya masing-masing petani. Sehingga tahapan-tahapan ini kita akomodir di SE 447. Setelah kami koordinasi dengan DJPK, kemudian Kemendagri, ini ada kegiatannya di inovasi teknis. Jadi Bapak dan Ibu boleh nanti memanfaatkan di anggaran yang 20% untuk tahapannya. Seperti tahapan untuk rapat-rapat, kemudian untuk kajian pilot plotting ya untuk terkait ini. Jadi Bapak dan Ibu untuk asuransi mungkin belum bisa kita lakukan sampai nanti ini produknya bisa di-launching oleh OJK. Nah, proyek yang pertama saat ini yang sedang berjalan adalah di Provinsi Jawa Timur. Saat ini sudah berjalan kajian. Jadi kami harapkan untuk semua koordinator pengelola DBCHT ini boleh disosialisasikan ke kabupaten kota. Karena kami harapkan leadernya adalah di Pemda, tapi pelaksananya adalah di bidang pertanian, perkebunan, kabupaten kota. Sehingga ini nanti ada sinkronisasi. Mungkin tahapan selanjutnya mungkin adanya suatu aturan, perda atau jumlah pelaksanaan nantinya. Namun Bapak dan Ibu bisa berkoordinasi dan khususnya di Kabupaten Jawa Barat ya, Jawa Timur ini ke masing-masing bapedanya karena sudah beberapa kali kita pertemuan, mungkin Bapak Ibu juga di kabupaten dilibatkan dalam pertemuan itu.
Jadi Bapak dan Ibu, saat ini memang proses-proses untuk mencapai produk yang akan di-launching OJK yang masih fokus saat ini adalah di Jawa Timur, sehingga nanti untuk provinsi lain ini nanti akan hanya melakukan kajian. Kajian ini pun dilaksanakan oleh institusi yang independen, bukan Bapak Ibu, tentunya dari institusi universitas atau yang ditunjuk nanti dari Bapak Ibu yang juga dipertanggungjawabkan dalam hal kajian. Mungkin demikian Pak Tojaya, Bapak Ibu dari kami terkait dengan pelaksanaan asuransi jaminan produksi tembakau. Terima kasih Pak Tojaya. Baik, terima kasih Pak Ronald. Jadi memang untuk asuransi jaminan produksi itu saat ini kita masih persiapan ya, langkah-langkah persiapan untuk bisa diterapkan nanti ya, mudah-mudahan di tahun depan ya, tahun 2024 itu kita sudah bisa membayarkan jaminan asuransi tersebut ke petani tembakau. Nah, tentunya persiapan ini ada tahapan-tahapannya ya, dari kajian, kemudian piloting dan lain sebagainya sampai nanti siap untuk implementasi gitu ya. Sudah ada ya petunjuknya Pak Ronald, tadi sampaikan Pak Ronald sudah ada ya. Dan sudah Jawa Timur sudah jalan, mungkin bisa benchmarking ke sana ya, Jawa Timur ya. Ya, telepon cari informasi silakan ya. Baik, berikutnya mungkin kita beralih mohon respon dari Pak Agung ya, Pak Agung dari perwakilan dari kantor staf presiden nih, tadi dari Jawa Timur ada menyebut langsung ke Pak Agung nih terkait refocusing. Silakan Pak Agung. Iya, mohon izin Pak Tojaya, kebetulan Pak Agung Kris ada agenda lainnya. Kami mewakilkan Pak Agung Kris untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi dan izin merespon bahwa sebenarnya terkait dengan refocusing ini atau pemfokusan ini itu akan dilakukan di 2023 ya Pak ya, bahwa tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur, RKP yang sekarang akan dikonsolidasikan seperti itu bahasanya. Jadi kalau misalkan tadi ada beberapa daerah seperti kalau saya tidak salah itu Jawa Timur dan NTB, sebentar saya lihat kembali dulu. Ya, Jawa Timur dan NTB yang anggaran bidang kesejahteraan masyarakatnya belum mencapai 50%, itu mohon disesuaikan. Terus yang kedua, terkait dengan pemberian bantuan, kalau misalnya kita mengacu ke PMK 215, itu seharusnya 30% alokasi anggarannya. Nah, ini ada beberapa daerah juga, Jateng, Nah, ini mohon untuk disesuaikan atau dikonsolidasikan seperti bahasa Pak Direktur tadi. Itu Pak, mungkin yang pertama terkait refocusing, jadi dilakukan di tahun 2023. Nah, tadi juga opsi-opsi yang atau terobosan program yang bisa diambil itu sebenarnya dari yang sudah disampaikan juga siapa tadi Bu dari Ditjenbun juga menyampaikan sudah ada SE-nya. Nah, tapi kami juga tadi sedikit memfokuskan kembali agar menjadi perhatian Bapak Ibu di Pemda sekalian yang bisa diusung sebagai pemfokusan program dari DBH-CAT ini. Makanya kami sampaikan difokuskan saja ke bantuan atau BLT cukai, terus juga untuk terkait dengan Alsintan, terkait dengan bantuan alat mesin pertanian, terus juga bantuan langsung untuk subsidi pupuk atau bantuan pupuk. Ini disesuaikan saja dengan regulasi yang ada, khusus untuk pupuk ZA, dan terakhir adalah bantuan iuran jaminan produksi tembakau. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Ronald bahwa ini sedang dalam tahap kajian, tapi diharapkan juga pemerintah daerah itu melakukan kajian yang sudah dilakukan oleh Jawa Timur ya Pak ya, kalau saya tidak salah tadi. Ini mungkin rekan-rekan Pemda lainnya mungkin bisa melakukan inisiasi seperti itu, dan ini sifatnya adalah Pemda yang menjalin kerjasama dengan lembaga asuransinya. Jadi kalau tadi misalkan ada masalah terkait klaim yang terlambat, terus juga ada masalah lain-lainnya, itu mungkin bisa dikomunikasikan antara Pemda dengan lembaga asuransi yang akan memberikan jaminan produksi ini.
Jadi lebih ke arah Pemda memberikan DBHCAT ini memberikan anggaran untuk bantuan iurannya bagi petani atau buruh yang dia emang layak untuk mendapatkan bantuan iuran seperti itu. Jadi nggak harus semua yang mendapatkan. Mungkin itu saja Pak yang kami bisa respon. Kami berharap ini ada pemfokusan atau konsolidasi dari RKP DBHCAT yang sudah diberikan oleh 4 provinsi tadi ya Pak ya. Paling seperti itu Pak Tojeri, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Utama ya atas responnya. Jadi memang refocusing ini di tahun 2023 Pak ya, yang intinya adalah kita mau mengoptimalkan ya dukungan DBHCAT untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Ya, seperti itu. Baik, berikutnya mungkin kita mohonkan ya respon dari narasumber dari Kemendagri ya. Kemendagri atau mungkin dari satu dulu nih dari Bea Cukai ini ada satu nih terkait pengadaan kendaraan di kegiatan yang penegakan hukum ya, bidang penegakan hukum tadi dari Sumedang ya, mungkin itu satu yang perlu direspon oleh teman-teman Bea Cukai tadi. Dari Bu Fitri menyampaikan bahwa untuk kegiatan dengan kantor layanan Bea Cukai setempat atau Kanwil setempat. Silakan dari Bea Cukai Pak Bayu ya, silakan Pak. Assalamualaikum, izin Pak Presiden. Silakan Pak. Untuk penyediaan sarana prasarana seperti yang sudah dijelaskan Bu Fitri tadi Pak, kami lebih mengedepankan untuk metode sewa karena kalau untuk kegiatan pemberantasan itu kan kegiatannya lebih rahasia ya Pak. Dikhawatirkan nanti kalau mobilnya mobil dinas, nanti kerahasiaan kegiatannya itu sendiri dipertanyakan di situ Pak ya, mudah diketahui oleh orang lain seperti itu. Makanya kami lebih mengutamakan untuk metode sewa. Baik Bapak, jadi itu pertimbangannya Pak ya, memang untuk operasi ya, kegiatan operasi penegakan hukum ya, itu yang mendukung itu adalah semakin senyap ya Pak ya, semakin senyap operasi itu semakin tingkat keberhasilannya semakin tinggi gitu ya. Ya karena tahu-tahu di depan gitu nggak ngerti tuh mobilnya, tahu-tahu di depan ya pelakunya udah nggak bisa lagi menyembunyikan barang bukti lah misalnya, dalam artian kalau dari jauh sudah dikenal ya masih punya kesempatan tuh pelaku menyembunyikan barang bukti. Jadi ini metode sewa tadi latar belakangnya adalah untuk meningkatkan ya efektivitas dari pelaksanaan pemberantasan BKC itu sendiri gitu ya. Baik, selanjutnya kita ke Kemendagri tadi dari Sragen ya, itu terdengar sisa 2002. Salah satu jalan untuk optimalisasi itu salah satunya adalah penganggaran kembali sisa DBHCAT ya, sisa DBHC karena di mana setelah melihat setelah Desember ini ya, mungkin di Februari atau Maret ada periode berikutnya dalam pengelolaan DBHC itu rekonsiliasi penghitungan sisa. Nah, dari sisa itu diperoleh sisa berapa itu tentu harus dianggarkan kembali di tahun 2023. Tadi masalahnya adalah nunggu APBD perubahan ya, waktunya nggak match nih dengan periode tanam DBHCAT. Mungkin dari Kemri bisa memberikan respon, silakan Bu Marlina. Ya, terima kasih Pak Tojaya. Mohon izin Pak, kamera saya matiin ya karena jaringan tidak stabil di tempat kami. Terima kasih terkait dengan izin Pak, kedengaran suara saya Pak? Jelas Bu, silakan. Ya, terima kasih terkait dengan pelaksanaan DBHCHT. Memang kita ketahui bahwasanya dalam hal ini terdapat alokasi DBHCHT yang penggunaannya sudah ditentukan, tapi pasti ada sisa ya dari 2021. Pemerintah dapat menganggarkan kembali di tahun 2023. Ini di Pedum Permendagri 84 tahun 2022 itu di nomor 2G hal khusus lainnya sudah ada Pak lampirannya bahwasanya itu bisa mendahului penetapan perda tentang perubahan APBD dengan menetapkan perkada tentang perubahan penjabaran APBD untuk selanjutnya dianggarkan dalam perda tentang perubahan APBD tahun 2023.
dalam RRA bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD tahun 2023. Terkait dengan program kegiatan yang tadi ada disinggung menyambung dari Pak Ronald, Pak ya, terkait dengan ada kajian khusus iuran untuk petani, itu memang kita sudah konsolidasi juga terkait dengan itu. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan 2023 itu dimungkinkan untuk bisa dilaksanakan. Baik pun mau seperti tadi bantuan pupuk apa dan sebagainya itu di PMK sudah jelas, dan untuk di pemetaan kami masih berdasarkan surat 906/2114 itu sudah termaktub di dalamnya, bisa dilaksanakan. Tapi izin Pak Tojaya terkait dengan bantuan langsung tunai ini kan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Walaupun paling kurang dalam mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan jangka waktu dan pemberian bantuan dan kondisi pemberian bantuan, ini kita serahkan ke pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan tersebut. Mungkin ada contoh di kami, ada satu daerah yang sudah masuk seperti pemerintah Gubernur DIY, itu untuk kami sudah fasilitasi untuk pelaksanaan bantuan langsung tunai. Jadi mungkin untuk pelaksanaan di 2023 mungkin bisa untuk lebih efektif, efisien, supaya pelaksanaannya bisa sesuai dengan RAP yang kita setujui kemarin. Kalaupun ada perubahan, kami siap untuk melakukan koordinasi kembali tentang penggunaan di BHCHT ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Marlina atas respon. Jadi tadi dibuka kesempatannya untuk penganggaran kembali sisa ya. Itu nanti bisa dilakukan terlebih dahulu ya, dilaksanakan ya melalui perkada dulu ya, perubahan perkada ya. Dan nanti begitu periode APBD perubahan itu dianggarkan di APBD perubahan. Jadi intinya tanpa perlu menunggu dulu ya proses di perubahan, itu bisa langsung dilaksanakan melalui perubahan perkada ya. Jadi bisa ya, artinya tetap bisa menyesuaikan musim tanam tadi, sepanjang ya kita bisa mengetahui nih terlebih dahulu sisa DBHCHT. Jadi mungkin koordinasi juga dia dengan provinsi setelah koordinator ini jadwal atau agenda perhitungan sisa tersebut, rekornya itu jangan sampai terlalu dekat ya sebelum masa tanam, supaya bisa melakukan persiapan dalam rangka tadi perubahan perkada tadi gitu ya. Baik, mungkin karena ini kita sudah melewati ya dari jadwal semula ya, mungkin kita bisa akhiri saja ya pertemuan kita pada siang ini, yang pada intinya tadi dari kantor staf presiden, kemudian dari data yang kami terima ya dari RKP awal, itu masih ada ruang untuk melakukan optimalisasi dukungan DBHCHT kepada pertembakauan, dalam hal ini petani tembakau atau buruh tani tembakau dan buruh rokok ya. Ya kami berharap ya penggunaan DBHCHT 2023 itu lebih bisa optimal lagi dalam mendukung anggota masyarakat yang punya kontribusi besar terhadap penerimaan DBH di daerah, juga penerimaan pajak rokok di daerah. Tentu dengan penerimaan tadi CHT maupun pajak rokok yang lebih besar karena kontribusi masyarakat tadi, untuk banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan di daerah, karena tadi peningkatan penerimaan tadi ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah menyampaikan materi dan juga merespon pertanyaan dari para peserta ya. Semoga menjadi amal baik bagi kita semua ya. Kemudian juga kami berterima kasih kepada Bapak Ibu dari pemerintah daerah ya. Di sini banyak ya berasal dari berbagai OPD ya, ada sekretariat, perkebunan, ada dinas sosial ya. Terima kasih dan apresiasi atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga apa yang kita sampaikan di pagi hari ini ya, sampai siang ya, bisa memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang kami tutup, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami kembalikan ke pembawa acara Mbak Sukma. Kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.